Selama puluhan tahun, kita semua dengar soal lost decade atau dekade yang hilang di Jepang. Tapi, gimana kalau cerita yang kita tahu selama ini ternyata salah? Yuk, kita bongkar apa yang sebenarnya terjadi. Jadi gini, ini bukan cuma soal bubble ekonomi yang pecah terus semuanya berantakan. Bukan sesimpel itu. Cerita stagnasi Jepang yang mungkin Anda sering dengar itu kemungkinan besar keliru. Akar masalahnya jauh lebih dalam. Sebuah kegagalan sistemik untuk beradaptasi saat dihantam guncangan yang luar biasa hebat. Oke, untuk bisa paham kenapa semua ini bisa terjadi, kita harus mundur sedikit. Kita perlu lihat 3 penyakit tersembunyi yang sebenarnya udah ada di dalam ekonomi Jepang, bahkan saat mereka lagi jaya-jayanya di tahun 80-an. Nah, ini dia 3 masalahnya. Pasar tenaga kerja yang kaku banget, bank-bank yang kasih pinjaman super beresiko, sama pemerintah yang lambat banget ambil keputusan. 3 hal ini tuh kayak ibaratnya bom waktu yang tinggal nunggu ada yang nyulut sumbunya aja. Sekarang kita masuk ke pemicunya. Gelombang kejut yang akhirnya membongkar semua borok yang tadinya nggak kelihatan itu. Ini poin yang paling penting ya. Pecahnya gelembung ekonomi itu cuma pemicu awal. Kerusakan yang sebenarnya itu terjadi setelahnya, yaitu pas sistem perbankan mereka lumpuh total. Ibaratnya aliran darah ke ekonomi, yaitu kredit, tiba-tiba berhenti, mandek. Dan yang bikin makin parah, respon pemerintah justru kayak bensin yang disiram ke api. Mereka ngerem mendadak, aturannya terlalu ketat dan terlalu cepat. Akibatnya, pinjaman macet meledak di mana-mana. Dan akhirnya, bank-bank yang tadinya sehat pun jadi lumpuh total. Nggak bisa kasih pinjaman ke siapa-siapa lagi. Ada kutipan yang menggambarkan situasi ini dengan pas banget. Rasanya tuh kayak ekonominya dibunuh 2 kali. Pertama dihancurin, terus yang kedua dicekik pakai suku bunga tinggi. Kebayangkan gimana parahnya? Nah, disinilah letak perbedaan krusialnya. Coba kita bandingkan sama Amerika Serikat. Waktu mereka kena krisis, mereka langsung gerak cepat beresin kredit macet. Jepang, mereka malah menunda-nunda, berharap masalahnya hilang sendiri. Akibatnya, sektor keuangan mereka jadi kayak zombie, hidup segan mati tak mau, dan nggak bisa menopang ekonomi sama sekali. Oke, dari satu guncangan awal tadi, ternyata muncul reaksi berantai yang luar biasa dahsyat. Sebuah lingkaran setan yang menjebak Jepang selama puluhan tahun. Mekanismenya begini, coba kita urutkan ya. Pertama, bank nahan utang macet. Karena takut, mereka berhenti kasih pinjaman. Terus, perusahaan jadi nggak bisa investasi. Karena nggak ada investasi, mereka potong gaji dan PHK karyawan. Akibatnya, orang-orang jadi nggak mau belanja. Dan puncaknya, harga-harga barang malah turun. Inilah yang namanya spiral deflasi. Ekonomi bukannya tumbuh, malah menyusut. Nah, ini bagian yang paling bahaya dari deflasi, karena udah masuk ke psikologi massa. Semua orang jadi mikir, ngapain beli sekarang? Tunggu aja, nanti juga harganya turun lagi. Kalau semua orang mikir gitu, ya udah nggak ada yang belanja. Roda ekonomi berhenti total. Dan siklus ini nggak sebentar. Jepang terjebak di dalamnya selama lebih dari 20 tahun. Ini situasi yang langka banget. Hampir nggak ada negara maju lain yang pernah ngalamin kayak gini. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih gaji di Jepang itu kayaknya nggak naik-naik selama puluhan tahun? Ya ini jawabannya, kombinasi dari semua faktor tadi. Deflasi, perusahaan yang lebih milih mempertahankan karyawan daripada naikin gaji, pakai pekerjaan non-permanen yang lebih murah, dan nol investasi. Lengkap sudah. Nah, masalahnya nggak berhenti di situ. Lama-kelamaan, semua problem tadi jadi membatu. Stagnasi yang tadinya cuma masalah ekonomi, berubah jadi masalah struktural yang permanen. Dan di atas semua masalah ekonomi tadi, ada satu masalah fundamental yang lebih besar lagi, demografi. Populasi Jepang mulai turun, permintaan di dalam negeri menyusut, investasi makin anjlok. Fondasi paling dasar dari pertumbuhan ekonomi mereka mulai runtuh, pelan-pelan tapi pasti. Lihat deh anggaran pemerintah mereka. Udah kaku banget. Sebagian besar kue anggarannya itu habis cuma buat bayar jaminan sosial untuk lansia dan cicilan utang. Sisanya kecil banget. Jadi gimana mau investasi buat pertumbuhan masa depan kalau uangnya aja nggak ada? Ini yang akhirnya bikin politik mereka jadi macet total. Tiap kementerian punya ego sektoralnya sendiri, kelompok-kelompok lobi yang kuat menolak perubahan, dan politisi lebih milih aman dengan nggak ngapa-ngapain. Jadinya, pilihan paling rasional bagi mereka adalah, ya udah, diem aja, jangan lakukan reformasi yang menyakitkan, meskipun itu perlu banget. Oke, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Kita satukan semua potongan puzzle ini untuk melihat alasan sebenarnya kenapa Jepang nggak bisa berubah. Jadi kesimpulannya begini, pemicunya adalah guncangan ekonomi dahsyat yang menghantam sistem yang udah kaku dari sananya.
Karena nggak bisa beradaptasi, Jepang masuk ke spiral negatif deflasi dan investasi macet selama 20 tahun. Dan yang jadi jangkar pemberatnya adalah masalah populasi dan anggaran yang nggak fleksibel. Jadi ini bukan satu masalah, tapi kombinasi maut dari beberapa masalah sekaligus. Dan ini mungkin adalah inti dari semuanya. Cerita tentang Jepang ini sebenarnya bukan cerita tentang kegagalan. Ini adalah cerita tentang sebuah sistem yang tidak mampu berubah. Ketidakmampuan struktural untuk melakukan transformasi justru di saat perubahan itu paling dibutuhkan. Pelajaran dari kasus Jepang ini akhirnya jadi studi kasus global. Intinya satu, bahaya dari menunda-nunda reformasi. Sekarang, seluruh dunia belajar dari sini. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penutup yang menurut saya sangat penting dan berlaku buat semua negara, bukan cuma Jepang. Kalau masalah utamanya bukan kegagalan, tapi ketidakmampuan untuk berubah, lantas apa sih yang dibutuhkan oleh sebuah masyarakat untuk bisa benar-benar bertransformasi?